kami meminta agar para terdakwa itu dibebaskan, setidak-tidak diringankan hukuman ini. Kita tunggu putusan dari majelis yang akan memutus sesuai dengan fakta persidangan yang telah diajukan. Amaloko jadi tersangka, kasihan dia. Orang kirim pesan, dia dengar pesan, dia jadi tersangka. Martin kirim pesan, tidak didengar oleh orang lain yang jadi tersangka yang melakukan kejahatan, pembakaran, penikaman, dong tidak dengar itu face note. Kok Martin jadi tersangka? Ya, ini hanya karena demo-demo. Dari 6 orang ini, hasil pembelaan kami itu ada beberapa. Yang pertama terkait dengan Matius Alang atau Tejo. Di dalam fakta yang terungkap di persidangan yang kami tuangkan dalam pembelaan, baik itu di dalam analisa fakta maupun analisa yuridis, menurut hemat kami, Matius Alang ini tidak terbukti melakukan tindakan untuk rekan-rekan media yang siang ini berkenan hadir. Dalam hal ini kami selaku tim kuasa hukum dari terdakwa Martin Soleman Kunai atau Teni Kunai dan kawan-kawan, tadi kami sudah membacakan pembelaan pledoi, baik pembelaan dari tim kuasa hukum maupun pembelaan secara pribadi dari teman-teman terdakwa, baik yang secara lisan maupun secara tertulis. Pembukaan dari saya terkait dengan apa isi pembelaan dan bagaimana fakta yang terungkap di persidangan yang kami sajikan di dalam pembelaan akan disampaikan oleh rekan saya, Pak Anton Ali, Ibu Melva, Pak Dr. Sam, dengan Pak John Prilly. Terima kasih. Saya mulai dari Pak Anton Ali. Salam. Baik, terima kasih rekan-rekan wartawan yang saya hormati. Terkait dengan materi, ya, dari fakta persidangan ditinjau dari perspektif hubungan kausalitas dalam satu peristiwa pidana, maka tim penasihat hukum dari para terdakwa membuat atau berkesimpulan bahwa yang pertama, ya, tidak ada hubungan kausalitas antara apa yang dilakukan oleh saudara Martin Soleman Kunai melalui voice note itu dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik tawuran atau baku lempar, saling kejar di depan kampus Unkris, maupun peristiwa duel yang terjadi antara korban dengan saudara Jeto di depan BRI. Itu tidak ada hubungan kausalitas. Kenapa? Karena semua peristiwa-peristiwa itu bukan terjadi karena voice note itu, melainkan karena sebab lain. Sebab lain yang dimaksudkan adalah yang pertama, kejadian di depan Unkris itu dipicu oleh tindakan dari saudara Paul Betan yang menyuruh kelompoknya maju untuk merekam kegiatan yang dilakukan oleh kelompok keluarga Kunai tanpa izin dan secara melanggar hak orang lain. Ya. Demikian juga peristiwa pembakaran motor atau perusakan motor sama sekali tidak ada kaitan dengan Martin Soleman Kunai. Demikian juga mengenai peristiwa duel yang terjadi antara Tejo dengan korban Roy Herman Bole di depan kantor BRI itu, ya, itu semata-mata karena duel akibat serangan yang dilancarkan oleh korban kepada Tejo. Kita sangat menyesali terjadinya peristiwa itu,
andai kata tidak ada serangan ke Tejo, mungkin tidak akan terjadi peristiwa ini. Itu sangat sesat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kami sampaikan dalam pembelaan bahwa memang sampai hari ini apa yang menjadi isi voice note itu menjadi kabur. Dan sesuai dengan ini, dengan teori yang kita semua pahami bersama, terhadap voice note itu mestinya sumber pertama itu yang harus menjadi alat bukti. Nah, ketika sumber utama, sumber mentahnya tidak ada, bagaimana mungkin kita bisa menganalisis sesuatu yang bukan dari sumber. Ibaratnya ini kita ngomong soal ayam, tapi yang dibuktikan soto ayam, opor ayam. Opor ayam kan itu bukan ayam, dia opor ayam. Betul sumbernya dari ayam, tapi kalau hanya opor tidak menjadi ayam yang sebetulnya. Itulah cara pandang kami, sehingga kami meminta agar para terdakwa itu dibebaskan, setidak-tidaknya diringankan hukuman itu. Selanjutnya saya sampaikan, saya teruskan kepada teman saya, Pak Usama. Saya singkat saja. Dari saya singkat saja, karena tadi sudah dijelaskan Pak Anton dan akan dilanjut oleh Pak Sam dan Pak John. Tadi pledo itu mengungkapkan apa yang terjadi di persidangan, fakta persidangan, didukung oleh pendapat dari ahli-ahli pidana. Dan kita tunggu putusan dari majelis yang akan memutus sesuai dengan fakta persidangan yang telah diajukan oleh kami penasihat hukum dan juga pledoi langsung daripada terdakwa. Terima kasih. Jadi teman-teman, selama ini saya selalu dikejar untuk bikin pernyataan pers. Tapi saya bilang nanti setelah pembelaan. Hari ini saya mau ngomong. Kita tim penasihat hukum ini pernah mendengarkan pertanyaan dari Pak Martin Kunai. Dia bilang begini, Om John, saya pun salah apa sampai saya jadi tersangka? Kawan-kawan selama ini mengikuti bahwa kemudian P21 itu 2 hari menjelang masanya berakhir ditekan karena ada demo-demo, kemudian dia jadi tersangka. Sekarang fakta sidangnya, ya, fakta sidangnya kita lihat bahwa Pak Martin Kunai mengirimkan pesan suara ke Amalogo. Indam kita dengan saya pun salah apa, ya? Amalogo mendengar pesan suara yang dikirim. Kebetulan juga Wendy Pandu juga mendengarkan pesan suara yang Amalogo dengar, bukan dia pendengarkan. Tetapi Wendy Pandu saksi. Karena itu pasal yang dikasihkan ke Martin itu menggerakkan orang lain melakukan kejahatan. Siapa yang digerakkan? Wendy Pandu saksi, bukan tersangka. Dia tidak melakukan kejahatan. Walaupun dia mendengarkan itu, dia tidak melakukan kejahatan apa-apa. Amalogo juga tidak melakukan kejahatan apa-apa. Lalu siapa yang digerakkan untuk melakukan kejahatan? Tidak ada yang digerakkan untuk melakukan kejahatan. Amalogo menjadi tersangka, kasihan dia. Orang kirim pesan, dia dengar pesan, dia jadi tersangka. Martin kirim pesan, tidak didengar oleh orang lain yang jadi tersangka yang melakukan kejahatan, pembakaran, pemikaman, dong tidak dengar itu face note, kok Martin jadi tersangka? Ya, ini hanya karena demo-demo. Saya prihatin ya dengan adanya aliansi pendemo yang menekan kejaksaan membuat perkara itu menjadi P21. Ini hal buruk yang bakal terjadi. Kalau orang mau supaya orang masuk penjara, tinggal dia bikin masalah kecil demo, tekan hakim, tekan jaksa, tekan polisi, akhirnya orang bisa masuk penjara. Mari kita sepakat bahwa tegakkan kebenaran. Tegakkan kebenaran bukan saja penjarakan orang ini, tapi kalau dia tidak bersalah, bebaskan dia. Saya setuju dengan apa yang mereka teriak-teriak itu, tegakkan kebenaran. Mari kita lihat, kalau dia salah, lepaskan dia. Jangan tegakkan kebenaran, kemudian orang tidak bersalah, paksa hukum dia. Kita semua lihat, ya, face note yang Pak Martin kirim ke Amalogo mendengarkan, dia tidak melakukan kejahatan apa-apa.
Wendy Padu mengatakan dia mendengar ketika Amlogo membuka video, dia mendengar, tetapi dia juga tidak melakukan kejahatan apa-apa. Karena itu dia saksi saja. Lalu siapa yang digerakkan sehingga melakukan kejahatan? Denny bilang dia tidak dengar, Stevie dia tidak dengar, Matius Alang tidak dengar, Simenes tidak dengar. Lalu kenapa ada orang jadi tersangka? Ini pertanyaan. Saya berharap bahwa media membantu ya untuk menyatakan hukumlah orang yang bersalah dan bebaskanlah orang yang tidak bersalah. Saya rasa cukup saya dulu situ, nanti Pak Sam lanjutkan. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi tadi dari 6 orang ini hasil pembelaan kami itu ada beberapa. Yang pertama terkait dengan Matius Alang atau Tejo. Di dalam fakta yang terungkap di persidangan yang kami tuangkan dalam pembelaan, baik itu di dalam analisa fakta maupun analisa yuridis, menurut hemat kami, Matius Alang ini tidak terbukti melakukan tindakan pembunuhan sesuai dengan pasal 338 KUHP, tetapi lebih kepada penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya orang. Ini dua hal yang berbeda. Ini perlu dicatat. Yang kedua, terkait dengan terdakwa Marianto Labura atau Ito. Ito ini dalam pembelaan kami itu cukup padat dan komprehensif, baik analisa yuridisnya, bahwa kalau Ito saja, orang yang hanya mengantar naik motor untuk pergi ketemu bapak kecilnya, Adi Lakbila, dengan dari kubu pengacara Paul Beta, dia sampai 12 tahun, itu menurut saya kurang tepat. Makanya di dalam pembelaan kami, khusus Marianto Labura itu lebih ke pasal 221 KUHP. Artinya dia sudah tahu orang ini melakukan tindak pidana pada saat di motor. Om, saya ada tikam orang. Aduh, susah sudah datang. Itu fakta loh. Ini sehingga lebih tepat dia di pasal 221 di dalam dakwaan jaksa yang pertama menguraikan hal tersebut. Dan terakhir untuk 4 lainnya, yang pertama untuk Pak Teni tadi baik dari Pak Anton maupun Pak John senior saya sudah menjelaskan secara utuh, sehingga kami dalam permintaan meminta Pak Teni untuk ada 2, fichpra atau onslah, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Sedangkan kalau Amalogo itu mutatis mutandis, dia mengikuti dengan Pak Martin Soleman Ponai atau Ruben Logo, sehingga permintaan dari Pak Martin pasti akan berdampak juga ke Ruben Logo. Dan terakhir terkait dengan Doni dan Stevie juga kami seperti yang tadi saya katakan meminta ex aequo ad bono, memohon putusan yang seadil-adilnya, sehingga dari 6 terdakwa ini kami serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim. Terakhir di tanggal 2 April 2024 masih ada agenda sidang replik dari jaksa. Jaksa akan menanggapi pembelaan kami tentunya secara tertulis. Dan terakhir, tadi juga majelis hakim sudah menjadwalkan untuk pembacaan putusan di tanggal 17 April 2024. Oleh karena itu, harapan kami dengan persidangan yang kurang lebih tinggal 2 kali, khususnya baik dalam replik dan putusan nantinya, teman-teman media yang kurang lebih kalau dihitung-hitung hari ini pas 6 bulan ya, 6 bulan proses berjalan, ini bisa mengawal sampai dengan putusan. Mungkin dari saya itu, terima kasih atas semua kehadiran. Dilanjutkan oleh Pak John. Ya, tadi lupa. Jadi begini, khusus Matius Alang ya, dakwaan itu ada pasal 340, 338, 170, 351. Sebenarnya sejujurnya kita harus menghargai dia, karena tidak ada saksi yang melihat bahwa menjadi saksi di persidangan bahwa dia menganiaya korban. Yang ada adalah pengakuan dia, dan pengakuan dia itu bukan menganiaya korban, dorong dua berkelahi. Ya, jadi sebenarnya pasal yang diterapkan kepada Matius Alang itu tidak tepat. Faktanya ialah dia berkelahi dengan korban, kemudian dia menikam korban. Itu artinya perkelahian 1 lawan 1, bukan aniaya, bukan juga pembunuhan. Tapi pasal aniaya, pasal perkelahian itu tidak diterapkan oleh jaksa. Faktanya ini perkelahian. Kalau kita mau jujur, maka harusnya diterapkan pasal perkelahian 1 lawan 1, dorong dua berkelahi. Nah, tapi kita serahkan kepada yang mulia saja.
Karena bagi kami sebenarnya kalau jujur itu perkelahian antara korban dan Matius Alam sampai terdakwa Matius Alam menikah korban.